Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Habib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sholat semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketakwaan inilah hakikat kemenangan Idul Fitri dan bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan.
Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Hari ini di tengah gema takbir yang menggetarkan jiwa, mari sejenak kita tundukkan hati untuk merenungi tema khotbah pada hari ini, Idul Fitri, momentum mulia dengan saling memaafkan. Hari ini kita umat Islam merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan setelah menjalani perjuangan besar melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh di madrasah Ramadan. Kemenangan ini bukanlah kemenangan atas musuh yang nampak, melainkan kemenangan atas diri kita sendiri, kemenangan dari mereka yang mampu menundukkan ego, yang mampu menundukkan amarah, dan yang mampu menundukkan syahwat demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan sejati itu tercermin dalam kembalinya kita kepada fitrah, yakni kepada kesucian jiwa dan potensi keimanan yang condong kepada kebenaran dan kedamaian. Namun perlu kita sadari, perjuangan yang sesungguhnya justru dimulai ketika fajar Idul Fitri menyisih. Tantangan terberat adalah bagaimana bertahan dalam takwa ini di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Salah satu ujian terberat dalam menjaga takwa tersebut adalah kemampuan kita untuk memaafkan. Sebab takwa bukan hanya diukur dari lamanya sujud di atas saja, bukan diukur dari lamanya duduk tafakur berzikir kepada Allah, tetapi juga dari kelapangan dada dalam memaafkan sesama. Oleh karena itu, betapa mulianya jika Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk saling memaafkan. Sungguh ia adalah bagian dari ciri ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang memaaf, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mengapa memaafkan menjadi kunci untuk bertahan dalam takwa? Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama adalah memaafkan adalah puncak keutamaan jiwa. Seseorang yang bertakwa menyadari bahwa menyimpan dendam adalah beban yang mengotori fitrah. Dengan memaafkan kita melepaskan rantai kebencian yang selama ini membelenggu hati, sehingga jiwa kita tetap ringan dalam melangkah menuju Allah. Yang kedua, memaafkan adalah syarat mendapat ampunan Allah. Bagaimana mungkin kita berharap Allah menghapus dosa-dosa kita yang setinggi gunung itu, sementara kita sendiri enggak mau memaafkan kesalahan orang, enggak mau memaafkan kesalahan sesama yang hanya sedikit. Oleh karena itu, di hari yang suci
kita memeriksa relung hati kita masing-masing. Jika masih tersisa amarah atau dendam yang mengganjal, lepaskanlah hari ini. Jangan biarkan kesucian fitrah yang telah kita raih dengan susah payah di bulan Ramadan ternoda kembali oleh kerasnya hati yang enggan memberi maaf. Ingatlah, memaafkan tidak akan merendahkan harga diri. Justru dalam pandangan Allah, orang yang mampu memaafkan ketika ia memiliki kemampuan untuk membalas adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Memaafkan pun merupakan sifat yang dicintai Allah. Oleh karena Allah adalah Al-Ghafur. Allah itu Maha Pemaaf. Maka barang siapa menjaga fitrahnya, ia akan berusaha mendekat kepada sifat-sifat yang dicintai Allah. Al-Kisah ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat, temuilah si A atau temuilah orang yang ada di seberang sana. Dia adalah orang ahli surga. Lalu kemudian sahabat ini penasaran, kok orang bisa dibilang ahli surga? Dicarilah orang tersebut dan ketemu. Dia 3 hari berada di sebelah ini. Dia memperhatikan amal apa yang dilaksanakan oleh sebulan ini. Penasaran sahabat ini. Ternyata biasa-biasa saja. Sholat biasa, jamaah biasa, semua serba biasa sesuai apa yang dilaksanakan oleh sahabat ini. Karena saking penasarannya setelah 3 hari itu tanya, wahai fulan, amalan apa yang kamu laksanakan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Anda ini ahli surga? Padahal kalau saya perhatikan ibadah Anda biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan apapun. Lalu si fulan menjawab, wahai sahabat Rasul, saya ini setiap malam sebelum tidur itu sudah memaafkan orang yang selama ini berhubungan dengan saya. Setiap mau tidur dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan semua orang yang pernah berhubungan dengan saya. Itu saja yang dilaksanakan oleh si fulan ini. Maka itu apa yang bisa ditarik kesimpulan dari cerita ini, dari hikayat ini, memaafkan tidak remeh. Memaafkan itu adalah memang ahli surga. Jadi kalau Anda sering memaafkan orang, memaafkan itu bukan berarti menjadi orang yang lemah. Bukan seperti itu. Justru ini orang yang kuat iman untuk bisa memaafkan kepada orang lain. Ini sebuah kisah yang perlu kita tiru untuk itu. Selanjutnya mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa ma ja'alallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat pemaaf melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keberanian memaafkan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di mata manusia mungkin memaafkan terlihat seperti kalah, seperti lemah. Namun di hadapan Allah Ta'ala, memaafkan adalah jalan pintas menuju kemuliaan. Sungguh seorang hamba yang bertakwa bahwa mereka yang mampu melampaui egonya, ia menyadari bahwa membalas keburukan dengan
sedang menunjukkan jati diri sebagai pemenang yang sesungguhnya, pemenang atas bisikan syaitan yang selalu memprovokasi manusia untuk memelihara dendam. Maka dari itu, jika saat ini ada luka yang masih terasa pedih, ada kekecewaan yang belum terobati, ingat janji Allah dalam hadis ini. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita kehilangan harga diri karena memaafkan. Justru Allah Ta'ala sendiri yang akan mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan penduduk langit dan bumi. Inilah esensi sejati dari bertahan dalam takwa. Takwa yang mampu mengubah amarah menjadi rahmat dan mengubah permusuhan menjadi persaudaraan yang kembali fitrah. Jemaah sholat yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita tanamkan dalam sanubari bahwa Idul Fitri bukan sekadar tentang pakaian yang baru, namun tentang hati yang diperbaharui. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini dengan membawa sisa-sisa dendam. Jangan biarkan lisan kita mengucap minal aidin wal faidin, sementara hati kita masih menutup pintu rapat-rapat bagi saudara kita yang ingin kembali fitrah. Mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cahaya maaf. Temuilah orang tua, temuilah saudara-saudara, peluklah mereka, minta maaf. Dan mohonlah ampun atas segala hilaf dan salah. Temuilah pasangan, temuilah anak-anak, temuilah tetangga kita dan sahabat-sahabat kita. Runtuhkanlah tembok terang Tuhan itu dengan senyum tulus dan jabat tangan persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, dan kemudian kita mensucikan jiwa kita dan menurunkan kita ke dalam hamba-hamba yang tetap hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. فيا عباد الله اتقوا الله